Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haythami itu berbeda. Kalau Imam Romli mengatakan kalau membaca basmalah di awal surat At-Taubah hukumnya makruh, kalau di pertengahan sunnah. Tapi Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan pertanyaan berikutnya ini sekarang berhubungan dengan Al-Quran. Kalau kita pernah mendengar mungkin ya, bahwa ketika membaca setiap surat dari Al-Quran kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi satu surat ini tidak dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa itu? Surat At-Taubah. Makanya sering banyak yang bertanya, kenapa Ustadz kalau di surat At-Taubah kita tidak dianjurkan membaca basmalah, sedangkan di surat-surat yang lain kita dianjurkan membaca basmalah. Nah, ini dijawab di dalam kitab Ulumul Quran wal Hadis. Syekh Muhammad Ali Daud mengatakan, wa idza aradal qari, apabila seorang qari atau pembaca Al-Quran itu hendak membaca, ya, dikatakan wa idza aradal qari ay yaqra'a surat At-Taubah. Kalau ada seorang yang membaca Al-Quran ingin membaca surat At-Taubah, fa idza bada'a min awwaliha, kalau misalkan dia memulai dari awalnya, la yasihu ay yabda'a bil basmalatih, maka tidak sah, tidak boleh mengawali dengan basmalah. Ya, jadi kata beliau, kalau kita mulai dari awal surat At-Taubah nggak boleh diawali dengan basmalah. Kenapa? Li'anna bidayataha tushiru ila ghadabillah. Jadi alasannya itu karena permulaan dari surat At-Taubah itu menunjukkan kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah kepada siapa? Minal musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Wala yastawil ghadabu warrahmah allati fil basmalah, dan tidak sesuai kemurkaan dengan kasih sayang Allah yang terdapat dalam kalimat basmalah. Jadi gak cocok. Allah lagi murka kok malah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya tidak dianjurkan atau gak boleh mengawali surat At-Taubah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Amma idza kana al-bada'u fil qira'ati min ghairi awwalit taubah, adapun jika ia memulai bacaan bukan dari awal surat At-Taubah, misalkan pertengahan, ya, tidak di awal, sudah nyampe pertengahan berapa ayat misalnya. Nah, baru ketika dia mau mulai ngaji lagi dia mengucapkan basmalah, maka dikatakan fatajuzul basmalatu ba'dal isti'adzah, maka boleh dia itu membaca basmalah setelah dia berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Jadi kalau di awal nggak boleh, tapi kalau dari pertengahan itu boleh. Nah, dalam kitab Hasyiyah Syarwani ala Tuhfah yang ditulis oleh Imam Qasim Al-Ubadi dan Syarwani dikatakan bahwa fatukrahul basmalatu fi awwaliha. Jadi kalau ada orang membaca basmalah di awal surat At-Taubah hukumnya makruh. Wa tusannu fi asna'iha, sedangkan kalau misalkan membacanya di pertengahan sunnah hukumnya, kama qalahu Ar-Ramli. Ini pendapat dari Imam Ramli. Jadi kalau Imam Ramli, kalau ada orang membaca basmalah di awal makruh, kalau di pertengahan sunnah. Tapi belum selesai di sini, dikatakan waqilah, dikatakan oleh ulama yang lain, tahrumu fi awwaliha, haram. Ini lebih kencang lagi. Ya, ketika mengawali basmalah di surat At-Taubah haram hukumnya. Wa tukrahu fi asna'iha, kalau pertengahan makruh. Kama qalahu Ibnu Hajar. Ini pendapatnya dari Ibnu Hajar. Jadi Imam Romli dan Ibnu Hajar Al-Haythami itu berbeda. Kalau Imam Romli mengatakan kalau membaca basmalah di awal surat At-Taubah hukumnya makruh, kalau di pertengahan sunnah. Tapi Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan di awal surat At-Taubah haram, kalau di pertengahan hukumnya makruh. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.